Baik, kawan-kawan semua peserta PMM 3 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan perjalanan kita ke pulau berikutnya, yaitu pulau refleksi kedua. Ya. Semoga nanti di refleksi kedua ini dapat ilmu baru lagi juga. Kalau kemarin kita sudah refleksi pertama juga dengan salah satu tokoh, dan ini saya menghadirkan juga tokoh yang pernah benar-benar mengalami praktek berbagai macam halang rintang yang terkait dengan kebinekaan. Ya, di masa muda beliau nanti juga akan bertanya kepada kalian halang rintang apa saja yang pernah dilakukan dan pernah dilalui dalam perjalanan hidup beliau terkait dengan kebinekaan dan toleransi, terkait dengan toleransi secara sosial antar umat beragama, antar sesama, antar penduduk Indonesia terutama, karena toleransinya kebetulan di Indonesia ya Pak Ustadz. Baik, yang pertama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan tugas dan amanah kita masing-masing. Yang kedua, bagi yang muslim sudah sebuah keniscayaan kita selalu menyanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga besok kita semua di hari Yaumul Qiyamah mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, dan kita semua bisa berkumpul di akhirat dan di surganya Tuhan semesta alam. Amin Allahumma amin. Tanpa berpanjang lebar, beliau adalah sahabat saya, kakak saya, saudara saya juga, seperjuangan, ya, saling mengisi, saling mengingatkan, yaitu Ustadz Sairoji. Ya, waktu sepenuhnya nanti saya berikan kepada beliau untuk perkenalan dan lain sebagainya. Nanti silakan adik-adik interaktif saja, ndak usah canggung, ya, ndak usah seperti ini di ruangan yang mencekam seperti uka-uka ya, atau mungkin penghuni terakhir ya, nanti yang nggak kuat lambaikan tangan keluar gitu, nggak ya? Bukan ya? Oke, ya. Nanti penghuni terakhirnya Mas Budi lagi nanti ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Monggo, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Sairoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati teman seperjuangan kami, Pak Dr. Kutnanto. Kalau jenengan manggilnya apa? Abi. Anak-anak kami, adik-adik kami lah ya, adik-adik kami semua yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia yang telah terlimpah kepada kita dengan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, sehat, kesempatan, sehingga pada kesempatan ini bisa ketemu dari berbagai daerah. Dari mana saja nih? Dari sebut aja, enggak apa-apa. Dari ayo, enggak apa-apa. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Yuk. Dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Riau. Sulawesi, Makassar ya. Oke. Bengkulu. Papua ya. Papua. Kok lain? Papua rasa yang Jawa. Lain. Oke. Bengkulu juga. Aceh. Ya. Medan ya. Sumatera Utara. Terus Rio lagi ya. Rio ada 3 ya? 2 ya, 2. Terus Nusa Tenggara Timur NTT. Oke. Dari Medan. Itu nampak Kalimantannya itu ya. Nyebutkan Medan, kalau orang Jawa bilang totok banget gitu ya. Oke. Terus Medan juga. Nusa Tenggara Timur NTT.
sama juga Makassar, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Palembang, ya. Medan juga, Sulawesi Tenggara saya nggak tahu. Dari Medan juga. Oke, Medannya kok akeh ya. Iya. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Salawat sering salam semoga limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terakui sebagai umatnya nanti. Adik-adik semua yang kami banggakan dengan pertukaran mahasiswa yang ada, tentunya ada hal yang baru, apalagi sampai ke Kudus. Ya. Kudus itu kalau orang Medan tuh Kudus mungkin agak-agak begitu kenal gitu ya. Ya, nggak begitu kenal karena memang kota kecil, kota industri. Tapi bagi orang yang Sumatera Barat, terusan Makassar mungkin agak familiar dengan Kudus gitu ya. Agak ada bedanya. Oke, pada kesempatan sore ini karena adik-adik semua sudah memperkenalkan diri, saya juga supaya nanti kalau ketemu entah di mana bisa terutama yang dari Medan. Siapa tahu nanti saya pulang kampung ke Medan, di situ bisa ketemu lalu masih ingat gitu ya. Ya, saya Seronji, asal kelahiran asal Kudus. Terkait dengan materi ini saya pernah ya cukup lama sih ya, cukup lama di Sumatera Utara, tepatnya di Simalungun. Di Simalungun. Ada yang dari Simalungun? Ada? Dekatnya ya. Ya. Ada yang dari Nomensen? Nomensen ada? Enggak ada ya. Ya. Dari Simalungun tepatnya. Jadi kami biasa bergaul dengan masyarakat Batak, terutama Batak Toba, lalu Batak Simalungun, ada Sarage, Damani, Silalahi dan lain sebagainya. Ada yang warga Simalungun? Ada? Ada. Nggak ada ya? Marganya dari apa ini? Yang dari Toba. Oh, Toba. Toba. Ya. Sekarang udah ada pemekaran menjadi Tobasa ya. Ya, Tobasa. Kalau dulu kan Subasa ya? masih ikut Simalungun dulu Toba itu. Sekarang udah ada pemekaran gitu. Jadi kehidupan kami itu biasa bersinggungan, lalu di situ teman atau pergaulan kami orang-orang Batak. Cuma saya belajar bahasa Batak sulit kali, sulit betul. Tapi kalau hitungan masih inget banget itu kalau hitungan. Ada yang bisa hitungan bahasa Batak yang dari Batak? Ada. Bisa. Ada Coba dua atau lu ya. Berapa ya? Ayo. Sampai 10. 10. Sia 10 ya. Wih, keren. 10 Dapat sada, hadiah. 10 dua. Itu yang saya ingat. Kami di Sumatera Utara selama 15 tahun. 15 tahun, istri orang Sumatera Utara, anak kami 2 kelahiran Sumatera Utara. Jadi kami tepatnya di desa Kerasaan ya. Kerasaan itu Simalungun yang ikut Pematang Bandar. Jadi ada saudara Demil. Ada yang dari Kerasaan. Oh, nggak ada ya. Oh, Siantar ya. Kalau dulu Simalungun Pematang Siantar kan jadi satu juga gitu. Oke. Nah, itu tempat kami dulu bermain-main ketika masih muda gitu. Jadi usia umur berapa 17 udah merantau di sana. Gitu. Kebetulan kecantol orang sana. Kalau saya diikuti tanya kenapa sih kalau cari orang dari Sumatera, saya nggak laku di Kudus gitu. Oke, adik-adik semua, ya untuk materi kali ini adalah apa ya? Ya cuma bincang-bincang masalah terkait dengan moderasi beragama. Moderasi beragama. Bagaimana kita menumbuhkan moderasi beragama merupakan bentuk sikap kita, perilaku kita, karakter kita dalam beragama, sehingga di situ menjadi moderat. Kalau bisa bahasakan moderat itu wasaton, umatan wasaton, umat yang pertengahan.
Artinya di situ enggak ekstrim, tapi enggak terlalu liberal gitu. Kadang-kadang kan kita beragama karena di situ meyakini keagamaan itu dengan apa ya, tanda kutip, sehingga di situ kadang-kadang tumbuh itu ada perasaan ekstrim, keras gitu. Nah, kan banyak kayak gitu ya. Bukan cuma di Islam aja, tapi di agama lain juga gitu. Kalau kita nengok di India itu mungkin ada apa ya, kelompok ekstremis dari Hindu kan gitu. Demikian juga mungkin di Islam ada kelompoknya kayak gitu juga, atau di agama yang lain. Akan tapi kita juga tidak terlalu liberal gitu ya, terlalu bebas sehingga mengatakan memang beragama itu ada sekat-sekat gitu ya. Artinya keyakinan yang harus sama-sama kita hormati, kita jaga bersama. Gitu. Jadi ada batasan-batasan di mana wilayah kita di situ untuk kita harus menumbuhkan keyakinan itu pada diri kita, karena kita menganggap semua agama itu benar menurut pemeluknya tentunya itu. Tidak kita hantam semua, lalu di situ kita liberal, lalu di situ kita kadang-kadang hari ini saya ke gereja, besok kamu saya ajak ke masjid, kan nggak gitu ya. Kita nggak seperti itu, tapi kita memang moderat dalam artian kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah sehingga kita pandang setiap orang itu punya nilai. Ya, sehingga di situ di dalam pikiran kita sudah terkonsep bahwa ada nanti beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kita harus toleran, lalu kita di situ harus komitmen bernegara, lalu di situ kita harus arif untuk menjaga kearifan lokal dan lain sebagainya nanti ya. Itu. Jadi terkait dengan masalah tadi moderasi kita beragama, tentunya kita tumbuhkan rasa saling. Kita tumbuhkan rasa saling. Biasanya kalau di daerah Medan selama saya di sana itu nggak ada konflik agama, nggak pernah ada. Setahu saya loh ya, 15 tahun. Padahal namanya Medan, setahu saya bukan Makassar, jadi saya nggak tahu di sana ya. Setahu saya itu coba Medan dan sekitarnya. Selama 15 tahun itu tidak kami temukan ada konflik agama. Pada saat itu ada terkait dengan Poso, terkait di Sulawesi Tengah. Terus ada suku mana itu Dayak dengan Madura dulu ya. Tapi Medan tuh tenang-tenang aja. Padahal kalau kita tengok, ini contoh kecil aja ya, contoh kecil. Kalau kita lihat di situ di Medan tuh kita sukunya banyak kali. Kalau di Medan itu mulai yang namanya para pendatang dari Cina, ada orang Arab banyak sekali, apalagi India Keling sama India Bombay. Nanti ada kelompok namanya kampung India Keling, itu tahu nanti di sini ya. Ya, India Keling, orangnya hitam semua. Ya. Terus India Bombay itu biasa, kami juga berteman dengan mereka itu, bahkan ada teman saya guru bahasa Inggris itu dari orang India Bombay itu. Bahkan saya punya murid di sana orang Belgia. Kalau masa yang suku-sukunya terlalu banyak, Jawa, Melayu, Banjar, Batak itu aja 3 macam 4 itu ya. Ada yang hafal? Ada yang apa? Batak? Ada Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, ya kan? Nah itu. Tapi kami tidak pernah menemukan konflik yang hal-hal yang seperti itu. Itu yang kami rasa amat indah dalam kehidupan kita itu. Itu indahnya ketika keberadaan mereka ya. Masalah agama, saya kasih contoh aja di desa yang kami tempati. Kebetulan saya ada di lokasi pesantren ya. Nanti kalau yang ke Simalungun itu tahu dari perdagangan sampai ke Pematang Siantar ya. Itu ada pondok pesantren namanya Darul Arkom. Kami di situ. Itu kami temukan itu di sana ada 7 gereja
mulai Advent, HKBP, Katolik dan lain sebagainya. Masjid musola cuma 5. Gitu. Tapi alhamdulillah kami bisa sama-sama menjunjung tinggi keberadaan keyakinan masing-masing gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu. Adik-adik semua, ya. Dalam kehidupan kita kan kita butuhkan seperti itu. Beda Mongol lah, ya kan. Kalau kita bayangkan di Indonesia itu kan negara yang luar biasa bagus itu. Sukunya kalau adik hitung itu ratusan suku ya. Tapi tetap di situ nyaman aman. Coba kalau sekiranya kita ada di India, kalau kita ada di Arab sana, beda kabilah, beda juga sudut pikirnya, lalu di situ ada hal-hal yang memicu terhadap permasalahan-permasalahan sehingga di situ menjadi pertikaian kan gitu. Lalu apa yang perlu kita kembangkan di sana? Nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan. Ini kan sudah merupakan apa ya, kesepakatan daripada bapak-bapak kita dulu untuk ketika menjadikan negeri yang indah ini ya. Kalau kita ingat dalam untuk persiapan kemerdekaan itu kan ada problem-problem yang di situ ketika terkait dengan pembuatan Pancasila itu ya. Itu kan ada pada poin pertama, sila pertama itu kan bermasalah dulu gitu. Tapi karena rasa legowo dari tokoh-tokoh muslim, maka di situ sehingga mau ikut sedikit mengalah asal demi kebersamaan dan keutuhan daripada negeri kita ini. Kita pun gitu. Yang kedua, setelah kebangsaan kita menjadi suatu hal yang cukup kuat dalam pemikiran kita, yang kedua itu rasa toleran. Toleran itu kalau asal dari bahasa Arab itu namanya tasamuh. Tasamuh itu dari kata samhah. Samhah itu artinya lilin. Lilin itu dia mau menyinari orang lain walaupun dia menghancurkan diri sendiri. Mau untuk itu menghormati orang, mau untuk di situ memuliakan orang lain, walaupun diri sendiri kadang-kadang egonya harus dikalahkan. Itu makna tasamuh gitu. Atau makna toleransi kayak gitu. Karena pada hakikatnya memang hidup itu yang dibutuhkan apa sih? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.